Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Narysyah Maulina, mahasiswi semester 7, unit 1 dengan nomor induk mahasiswa 3022015098. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Pada video ini, saya akan membahas tentang kode etik profesi, salah satu subtopik dari mata kuliah Etika Profesi Konseling dengan dosen pengajar Bapak Marimbun MPD. Oke, dalam masalah bimbingan dan konseling, kode etik sangat dibutuhkan. Kode etik dibutuhkan ketika seorang konselor hendak membimbing individu atau konseli ke arah pengembangan pribadinya. Peran kode etik yaitu sebagai acuan dan tuntunan dalam memberikan masukan-masukan kepada konseli agar masukan yang diberikan oleh konselor tidak keluar dari aturan-aturan norma-norma yang keluar di masyarakat maupun di kalangan konselor sendiri. Selanjutnya, pengertian kode etik profesi bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bidang bimbingan dan konseling demi kebaikan. Kode etik di dalam bimbingan dan konseling dimaksudkan agar bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik serta diharapkan akan menjadi semakin baik. Kode etik mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan tanpa membawa akibat yang tidak menyenangkan. Ada 5 dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling. Dasar pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 28 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3 tentang Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dan yang terakhir, Peraturan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Selanjutnya, pelanggaran etika bimbingan dan konseling ada 3. Yang pertama terhadap konseli, yaitu menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Dan ada juga melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan, penistaan agama, dan rasialis. Dan ada juga melakukan tindakan kekerasan seperti fisik atau psikologis terhadap konseli. Dan ada juga kesalahan dalam melakukan praktik profesional seperti produser, teknik, evaluasi, dan tindakan lanjut. Selanjutnya yang kedua terhadap organisasi profesi seperti tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Ada juga cemarkan nama baik profesi seperti menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan yang terakhir, terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait. Contohnya seperti melakukan tindakan yang menimbulkan konflik seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, atau sikap arogan. Dan melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseling. Maka dari itu, konselor wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepadanya diberikan sanksi seperti yang pertama memberikan teguran secara lisan atau tertulis.
Kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Ketiga, pencabutan keanggotaan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Keempat, pencabutan lisensi. Dan yang terakhir, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan pada pihak yang berwenang. Terima kasih kepada yang sudah melihat video ini. Apabila terdapat kekurangan di video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.